Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 5 akan membahas mengenai formulasi strategi dan implementasi strategi. Baiklah, kita langsung saja masuk ke poin pertama, yaitu apa yang dimaksud dengan formulasi strategi. Yang pertama, perumusan strategi atau formulasi strategi merupakan proses penyusunan langkah-langkah yang dimaksud untuk membangun visi dan misi organisasi, menetapkan tujuan strategis dan keuangan perusahaan, serta merancang strategi untuk mencapai tujuan tersebut dalam rangka menyediakan customer value terbaik. Formulasi strategi adalah kegiatan untuk menentukan aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan pencapaian tujuan. Itulah kemudian poin berikutnya, hal apa saja yang harus dipertimbangkan dalam formulasi strategi. Jadi ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan. Yang pertama itu harus dipahami benar visi, misi, dan objektif perusahaan sehingga dapat mengetahui arah mana perusahaan akan dibawa serta bagaimana caranya untuk menuju ke arah tersebut. Yang kedua, harus dipahami adalah posisi perusahaan pada saat ini. Posisi perusahaan itu berupa pangan pasar yang dikuasai, posisi laba atau rugi perusahaan, kondisi internal, serta kompetensi orang-orang yang berada di dalam perusahaan tersebut dan yang lain-lainnya. Kemudian yang ketiga, kemampuan untuk mengidentifikasikan faktor-faktor lingkungan atau internal maupun eksternal yang sedang dihadapi perusahaan pada saat ini. Dengan mengidentifikasi faktor-faktor tersebut akan memudahkan dalam memahami keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan. Kemudian yang keempat, mencari alternatif solusi yang bisa dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi secara lebih efisien di masa yang akan datang, karena semakin banyak solusi yang relevan yang bisa ditawarkan bisa juga menunjukkan kemampuan yang selalu berkembang atau selalu diasah dari orang-orang yang berada di dalam organisasi atau perusahaan, atau mungkin juga bisa menunjukkan inovasi dari mereka untuk selalu mengikuti perubahan yang terjadi dan kemampuan untuk mengantisipasi perubahan tersebut, meskipun hal tersebut mungkin tidak bisa ditunjukkan secara langsung sebagai hubungan sebab akibat. Baiklah, kita beralih ke poin berikutnya yang mengenai tahapan formulasi strategi. Jadi yang pertama, penetapan visi, misi, dan tujuan. Langkah ini mencakup pernyataan umum yang berkaitan dengan misi, maksud, dan tujuan organisasi. Visi, misi, dan tujuan suatu organisasi itu harus jelas dan ringkas, serta menunjukkan dasar tujuan suatu organisasi serta apa yang ingin dicapai oleh organisasi tersebut. Kemudian langkah yang kedua, menentukan strategi dulu dan sekarang. Sebelum memutuskan suatu strategi yang diperlukan atau tidak, maka seorang manajer harus mengidentifikasi berdasarkan strategi sebelumnya dan pada saat ini. Apakah strategi di masa lalu telah disusun dengan sebenarnya? Jika belum, maka hal ini dapat dianalisis dan diidentifikasi apakah strategi yang sebelumnya masih bisa diterapkan atau perlu diperbaiki. Dengan melihat strategi sebelumnya, maka menunjukkan bagaimana kegiatan suatu organisasi sebelumnya berlangsung beserta implementasinya. Kemudian langkah yang ketiga, mendiagnosis kinerja dulu dan sekarang. Langkah ini diperlukan untuk mengevaluasi bagaimana strategi terdahulu bekerja dan menentukan perubahan apa yang diperlukan, sehingga laporan sebuah organisasi perlu dikaji lebih dalam. Sebuah diagnosis dapat diambil dari beberapa faktor. Yang pertama itu efektivitas organisasi, proses organisasi, dan kinerja organisasi. Kemudian langkah yang keempat yaitu menetapkan tujuan atau setting objektif. Kemudian sasaran adalah pernyataan tentang apa yang dituju oleh organisasi. Sasaran tersebut memberikan petunjuk dan tujuan kepada organisasi dan anggotanya. Kemudian langkah yang kelima, analisis SWOT dan perumusan
perumusan strategi. SWOT merupakan singkatan dari strength kekuatan, weakness kelemahan, opportunity peluang, dan threats atau ancaman. Pendekatan ini mencoba menyeimbangkan kekuatan dan kelemahan internal organisasi dengan peluang dan ancaman lingkungan eksternal organisasi. Pada analisis internal ini bertujuan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan strategi yang penting bagi perumusan strategi suatu organisasi. Melalui pemahaman kekuatan dan kelemahan persaingan, perumusan strategi organisasi diharapkan akan lebih tepat. Melalui aplikasi SWOT atau analisis lingkungan internal dan eksternal, diharapkan suatu organisasi dapat mengambil kebijakan yang strategik yang sesuai dengan masalah dan penanganan yang efektif di dalam tubuh organisasi tersebut. Kemudian langkah yang ke-8, kembangkan dan evaluasi strategi alternatif dan pilih strategi. Membuat keputusan strategik adalah elemen kunci pengambilan keputusan pada pembuatan strategi. Berdasarkan analisis ini, keinginan manajemen untuk menemukan strategi akan memberikan organisasi keuntungan yang kompetitif. Artinya, manajemen berusaha untuk memposisikan organisasi dalam rangka untuk mendapatkan keuntungan yang relatif terhadap para pesaingnya. Kemudian poin berikutnya itu tingkat formulasi strategi. Di sini tingkat formulasi strategi itu ada tiga tingkatan. Yang pertama, strategi tingkat perusahaan. Yang kedua, strategi tingkat bisnis. Yang ketiga, strategi tingkat fungsional. Kita bahas yang pertama dulu, strategi tingkat perusahaan. Jadi tingkat ini tuh menguraikan apa yang ingin dicapai, pertumbuhan, stabilitas, akuisisi atau penghematan. Ini berfokus pada bisnis apa yang dimasuki ke pasar. Strategi korporasi dirumuskan oleh manajemen puncak dan dirancang sedemikian rupa guna untuk mencapai tujuan organisasi. Kemudian strategi tingkat bisnis. Di sini tingkat ini menjawab pertanyaan tentang bagaimana perusahaan akan bersaing. Kemudian yang ketiga, strategi tingkat fungsional. Tingkatan ini berkonsentrasi pada bagaimana suatu organisasi itu akan tumbuh. Strategi fungsional itu merupakan suatu pendekatan terhadap area fungsional untuk mencapai tujuan perusahaan dan unit bisnis dengan memaksimumkan produktivitas sumber daya. Strategi ini dititikberatkan pada pengembangan dan pemeliharaan suatu kompetensi khusus untuk menghasilkan keunggulan bersaing bagi suatu perusahaan atau unit bisnis. Kemudian kita masuk ke poin berikutnya, yaitu apa sih yang dimaksud dengan implementasi strategi. Jadi implementasi strategi merupakan proses di mana beberapa strategi dan kebijakan itu diubah menjadi tindakan melalui pengembangan program, anggaran, dan prosedur. Kemudian ada berbagai problem dalam implementasi strategi. Yang pertama itu implementasi berjalan lebih lambat dibandingkan dengan perencanaan awal. Yang kedua itu munculnya berbagai masalah yang tidak terduga. Yang ketiga, koordinasi dalam implementasi tersebut tidak efektif. Yang keempat, perusahaan itu memberikan perhatian yang berlebihan terhadap aktivitas persaingan dan penanganan krisis sehingga kurang memperhatikan implementasi yang harus dijalankan. Yang kelima, kemampuan SDM atau sumber daya manusia yang terlibat dalam implementasi strategi itu kurang. Kemudian yang keenam, pendidikan dan pelatihan SDM di tingkat bawah kurang memadai. Kemudian yang ketujuh, tidak terkendalinya faktor-faktor lingkungan eksternal. Yang kedelapan, kualitas kepemimpinan dan pengarahan dari para manajerial departemen kurang memadai. Yang kesembilan, tidak jelasnya implementasi pada tugas dan aktivitas kunci. Dan yang kesepuluh, pemantauan aktivitas oleh sistem informasi yang dimiliki perusahaan kurang memadai. Mungkin itu materi yang bisa saya bawakan mengenai formulasi dan
formulasi dan implementasi strategi. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.